Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik-baik saja kan? Nah, Kak Tirsa akan menemani ibadah kalian hari ini. Tentunya Kak Tirsa tidak sendiri, ada Kak Reta. Apa kabar Kak Reta? Luar biasa. Dan juga ada Kak Adi. Apa kabar Kak Adi? Luar biasa. Wah, sepertinya Tuhan Yesus sudah memanggilnya adik-adik. Yuk bangkit berdiri, kita sambut panggilan Tuhan dengan bernyanyi, "Dengar, Dia panggil nama saya." Silakan duduk kembali. Masih mau memuji nama Tuhan lagi? Tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, di sini kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang hari ini merasa sukacita? Wah, pasti semuanya sukacita ya Kak Reta? Iya dong Kak Tirsa. Setiap ibadah, adik-adik pastinya bersemangat dan sukacita. Kalau gitu, gimana kalau kita memuji nama Tuhan lagi? Setuju adik-adik? Setuju Kak Reta. Lagu apa ya Kak Reta? Lagu Hatiku Penuh Nyanyian, lalu dilanjutkan Aku Anak Raja. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Musik Kak Adi. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku, bait pertama dan kedua.
Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Eka. Silakan Kak Eka. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersuka cita untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut perkataan ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami semua boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan seruan doa kami, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Buka Alkitabnya, kita baca di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dari setiap kita yang rindu untuk membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Adik-adik, dari bacaan yang sudah kita baca di Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11, tema atau judul renungan pada saat ini adalah Ajarku rendah hati seperti Yesus.
Namun sebelumnya kakak ingin tanya pada adik-adik semua, firman Tuhan pada minggu lalu tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Firman Tuhan minggu lalu tentang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus berani memuji nama Tuhan, berlatih puji-pujian tanpa malu-malu, dan harus sungguh-sungguh. Itu bentuk kasih kita dalam mewujudkan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kembali lagi ke tema atau judul renungan kita pada saat ini, ajarku rendah hati seperti Yesus. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus menyapa Yesus dengan Kristus Yesus di ayat yang ke-11. Nama Yesus merupakan nama yang biasa digunakan oleh pria Yahudi pada zaman itu. Sedang kata Kristus atau Mesias merupakan suatu gelar yang berarti diurapi atau yang dipilih. Penggambaran Paulus ini menunjukkan bahwa memang Yesus adalah pribadi yang istimewa. Kedekatannya dengan Allah menggambarkan bahwa Dia atau Tuhan Yesus ini mempunyai kuasa yang sama dengan Allah. Yesus adalah sungguh Allah itu sendiri dan sekaligus sungguh manusia. Hari ini kita diajak untuk menghayati tentang Kristus Raja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata raja berarti penguasa tertinggi pada suatu kerajaan atau orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara. Jika dilihat kembali bahwa Kristus merupakan gelar yang istimewa, yang berarti diurapi atau yang dipilih, sementara arti raja juga merupakan orang nomor satu atau yang berkuasa, itu pantas dikenakan pada Yesus. Yesus mengepalai bukan hanya suatu bangsa atau negara tertentu, melainkan dunia dan seluruh isinya. Itulah kenyataan yang sebenarnya dari diri Yesus. Namun kali ini Paulus ingin menunjukkan bahwa dialah juga Yesus yang tidak menganggap semuanya itu sebagai suatu yang layak untuk diagung-agungkan. Justru Yesus merendahkan diri, bahkan mengambil rupa seorang hamba, yang berarti abdi, yang mengabdi pada tuannya. Nah, tunggu ya adik-adik, kakak punya sesuatu. Tadam! Hai adik-adik, salam hormat dari saya. Saya seorang ratu hari ini. Siapa saya? Saya adalah ratu. Saya tinggal di kerajaan dan saya berkuasa atas seluruh kerajaan. Saya tidak perlu repot untuk apapun, karena tinggal perintah abdi atau hamba saja, semua sudah tersedia atau terlaksana. Tinggal perintahkan, maka para abdi atau hamba saya akan mengambilkannya untuk saya. Nah, saat ini kalian semua, kalianlah para abdi saya. Jadi, kalian harus menuruti perintah saya ya. Tolong kakak dibantu. Siap? Siap ya? Nah, kalau kakak tanya, kalau saya tanya, siap? Maka kalian harus menjawab, ya saya siap. Mengerti? Baiklah, kita bermain ya.
Para abdiku berdiri. Loh, masih ada yang duduk. Ratu yang berkuasa, kalian harus menuruti perintah saya. Para abdiku berdiri. Ya, terima kasih. Para abdiku melompat. Para abdiku tepuk tangan. Ya, terima kasih. Kalian bisa duduk kembali. Adik-adik yang kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sekarang coba perhatikan gambar ini. Siapakah ini? Ya, ini adalah gambar Yesus yang menggunakan pakaian seorang raja. Yesus Kristus adalah raja yang berkuasa atau memerintah bukan hanya atas satu kerajaan tertentu, melainkan seluruh dunia. Apa tadi tugas raja atau ratu? Apakah ratu atau raja repot melakukan banyak hal? Tidak, bukan. Karena raja atau ratu hanya tinggal duduk diam dan semua pekerjaan dikerjakan oleh para abdi atau hamba-hambanya. Tapi Yesus Kristus ini adalah raja yang berbeda, lain daripada yang lain. Coba perhatikan gambar yang kedua. Siapakah orang di balik pakaian raja itu? Apakah sama dengan gambar sebelumnya? Tentu sama. Dia Yesus Kristus sang raja tadi itu. Ini yang membuat Tuhan Yesus berbeda dengan raja pada umumnya. Kalau raja pada umumnya itu memerintahkan para hambanya untuk melakukan segala sesuatu, sementara Yesus Kristus adalah raja yang mau mengerjakannya sendiri. Yesus Kristus yang adalah raja berkenan menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan, menolong yang sakit, yang terluka, yang sendirian, dan masih banyak lagi. Coba ingat-ingat lagi. Raja atau ratu adalah yang memerintah. Sementara mereka yang melakukan tugas dan pekerjaan. Siapa namanya? Ya, hamba atau abdi. Adik-adik, perhatikan gambar yang ketiga. Siapakah orang di balik pakaian seorang hamba ini? Apakah dia orang sama seperti di gambar sebelumnya? Ya, inilah dia Yesus. Yesus Kristus yang adalah raja itu, yang mau menjadi sama dengan manusia. Siapa? Manusia. Siapa itu manusia? Ya, tentu kita semua ini. Papa, mama, kakak, adik-adik semua, dan juga para pamong. Sikap Tuhan Yesus yang demikian ini disebut sebagai sikap yang rendah hati. Apa adik-adik? Ya, sikap rendah hati. Seorang raja yang berkuasa memerintah mau menjadi seperti seorang hamba yang melayani siapa saja. Itulah perbuatan baik yang patut kita contoh dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, disinilah letak kerendahan hati Tuhan Yesus. Sekalipun memiliki kuasa,
namun berkenan untuk menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus bahkan digambarkan sebagai seorang hamba yang mau merendahkan dirinya dan taat sampai pada kematiannya. Kerendahan hatinya juga nampak dari kesediaannya untuk datang ke dunia. Inilah teladan yang perlu diperhatikan oleh kita semua, baik oleh para pamong maupun adik-adik. Yesus yang mempunyai kuasa saja tidak pernah menyombongkan diri. Bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak punya kuasa? Bukankah seringkali kita menjadi pribadi yang sombong? Hanya karena status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain. Hanya karena merasa lebih pandai atau pintar dari yang lainnya. Dan sebagainya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kakak mengajak kita semua, mari memiliki sikap yang rendah hati seperti sikap Tuhan Yesus yang adalah rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada PR ya untuk adik-adik. Menghafalkan ayat hafalan dari Efesus pasal yang keempat ayat 2a yang begini bunyinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dihafalkan ya untuk minggu depan ya, kira-kira adik-adik hafal enggak ya? Sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan lagi ke Kak Adi, Kak Reta, dan Kak Tirsa. Silakan kakak-kakak. Terima kasih Kak Eka. Sama-sama. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya. Biasanya raja kan hanya memerintah, tapi Yesus yang adalah raja segala raja, raja yang berkuasa atas seluruh dunia, memiliki sikap yang rendah hati yang begitu besar. Bayangkan adik-adik, seorang raja yang berkuasa memerintah mau menjadi seorang hamba yang melayani siapa saja. Wah, itu benar-benar keren banget sih Kak Reta. Adik-adik, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus yang rendah hati? Mulai hari ini, mari kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus ya. Saling menolong, saling melayani, saling memaafkan, ramah kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Merespon firman Tuhan hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu rukun cinta satu sama lain. Yuk bangkit berdiri. Yang belum bisa lagunya, kita belajar bersama-sama ya. Itulah maunya
silakan duduk kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti bisa dititipkan ke mama atau papa untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita kumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Kak Eka pada hari ini. Semoga firman yang sudah diberikan ini dapat terpatri, dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, berkati sekolah kami yang sekarang belajar dari rumah. Berkati kami dari awal pertengahan, berkati setiap materi, agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berkati juga di minggu depan kami akan memulai ujian. Berkati kami, curahkan roh hikmat-Mu, akal budi kepintaran, kepandaian, agar kami dapat menyelesaikan setiap ujian kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan agar dapat mendampingi kami. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri kembali. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eka. Tapi sebelum itu, mari kita menaikkan satu pujian dari Kidung Ria nomor 103, Gusti Adawuh, bait yang pertama dan yang kedua. Gusti Adawuh yen kita sami, kinen kadya lilin kang ngamedangi, supaya saben wong padha ngingati Wangurake yang mau suci. Saka suwarga Gusti mirsani, ngendi lilin kang kenter lan kang mati. Gusti mirsa apa kita iki, urip kadya lilin kang madangi. Mari adik-adik kita memohon berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin.
kembali. Oh iya, siapa yang sudah mengirimkan jawaban kuis minggu lalu? Nah, ini dia pemenangnya. Selamat untuk para pemenang. Hadiahnya akan dikirim ke rumah adik-adik. Ditunggu ya. Wah, tidak terasa ya ibadah kita sudah selesai. Iya, tidak terasa ya. Tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan kita ketemu lagi. Oh iya, minggu depan kan sudah masuk minggu Advent yang pertama. Wah, sebentar lagi kita Natal tiba, yeay! Udah nggak sabar nih minggu depan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye!